Halo sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Autobird. Untuk video kali ini mobil yang sudah laku ya sob, dan baru keluar di hampir sebulan atau 2 bulanan ya. Kalau kalian masih ingat, ini mobil yang pernah saya review yang lampu airbagnya nyala. Yang di sini sob ada indikator airbag nyala. Nah, ini dia balik lagi nih. Keluhannya kalau kita lihat nih, sini kilometernya 236. Itu kilometer yang sebelumnya 234.000, sekitar hampir 2000 km ya. Dia balik lagi laporan AC mobilnya panas. Sebelumnya emang saya cek masih bagus ya, AC-nya masih layak lah. Nah, ini ada laporan AC panas. Dan seperti yang pernah saya bilang, garansi dari Full Kalibata untuk mobil bekas taksi yang kita jual itu sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Kita memberikan garansi ya, kalau memang ada trouble, ada masalah di bagian mesin, silakan datang kembali dan kita akan layanin. Seperti ini, AC panas. Nanti kita akan cek di bagian apanya ya sob, AC panasnya. Nanti kita akan bawa ke bengkel. Nah, ini mobil udah kita masuk car lift. Nah, sekarang kita mau cek AC panasnya itu dari mana. Kita hidupin dulu sob. Kita hidupin posisi AC nyala ya. Nah, kita lihat magnetic lightnya hidup atau enggak. Langkah pertamanya kita cek itu dulu. Kalau memang magnetic light hidup, baru kita cari masalahnya di mana. Kalau kalian lihat itu nggak muter ya sob. Tuh, jadi itu tuh yang di ujung itu centerpiece-nya dia nggak muter. Itu artinya apa? Magnetic lightnya kemungkinan mati. Caranya gimana buat ngecek magnetic light mati atau enggak? Kita gunakan test lamp. Nih, seperti ini. Test lamp. Nah, itu ditusuk ke ujung soket dari kompresor magnetic light. Itu kalau kalian lihat tuh. Lalu dihubungkan ke masa aki. Nah, kayak gini. Ini lampunya nyala, test lampnya nyala. Artinya apa? Artinya arus yang ke magnetic light itu ada, cuma magnetic lightnya yang mati. Berarti kerusakannya ada pada magnetic light. Nah, magnetic light itu yang harus kita bongkar. Kita bongkar dulu ya sob. Nah, ini dia magnetic lightnya ya sob, yang tadi kita cek pakai test lamp yang kesini. Nah, ini cara kerjanya, dia dikasih arus dan membangkitkan medan magnet untuk menarik centerpiece untuk menempel, yang artinya mode dalam kompresor bekerja. Jadi kalau dia nggak muter, nggak ikut nempel, berarti medan magnetnya dia udah nggak ada. Berarti dikasih arus di gulungan ini kan berupa gulungan. Ini ada masalah di sini nih. Nah, nanti kita mau lihat nih masalahnya di mana nih. Ini juga kemungkinan nih udah retak juga nih tuh. Ini harus diganti nih sob. Nah, sekarang kita mau ngukur tahanannya
untuk mengecek apakah yang magnetic light yang lama ini emang rusak atau enggak. Nanti kita ganti dengan magnetic light bekas Avanza. Ini bisa sob, bisa dipakai asalkan ininya nanti dirubah soketnya, karena soketnya kan beda dengan yang punya Limo. Tapi ini sama-sama bekas. Ya kita jujur-jujuran aja, kalau buat mobil bekas taksi nggak semuanya yang baru, yang penting dia layak, masih bagus. Nah sekarang kita ukur dulu nih. Ini kalian lihat, perhatiin. Kalau di sininya main ada tahanan, berarti itu bagus. Nah ini lihat, dia sama sekali nggak bereaksi. Berarti artinya apa? Artinya magnetic light ini udah rusak. Nah sekarang kita pakai magnetic light yang ini, kita ukur dulu. Nih perhatikan sob, tuh ada kan, ada tahanannya. Jadi artinya ini masih bagus ya. Nanti ini kita akan pasang. Nah ini udah kita pindahin sob, tuh. Jadi ini udah tinggal pasang. Kenapa saya bilang Avanza bisa? Nih kalau kalian lihat, kalian perhatiin tonjolan ini posisinya harus sama. Nah seperti ini tuh. Makanya saya bilang Avanza itu bisa dipakai untuk Limo, dan sebaliknya Limo juga bisa dipakai untuk Avanza. Jadi ntar untuk lebih pastinya ntar kita pasang, kita cek hasilnya ya. Tonton sampai habis ya sob. Nah ini sob, ini pentingnya harus sama, karena posisi ini buat posisi knocknya harus sama. Nah ini kalau dia nggak sama, nggak bakal masuk nanti. Nah kayak gini tuh, kita harus ngepasin nih posisi ini sama knocknya. Nah setelah pas, baru kita pasang snap ringnya dan kita rapin semua. Setelah magnetic light terpasang, pasang juga tadi snap ringnya. Nih kalau kalian lihat, nggak sob? Nah itu snap ring terpasang. Terus soket, jangan lupa soket-soketnya ini yang tadi kita tes pakai tes lem. Lalu baut masanya nih jangan lupa untuk dipasang. Baru setelah itu kita akan pasang puli. Nah pulinya kita pasang, baru kita pasang snap ring. Nah ini snap ringnya. Ini kayaknya harus ganti, nanti saya ganti karena ini udah retak. Baru nanti kita akan cek hasilnya sob. Nah ini udah kepasang sob, centerpiece sudah kepasang. Sekarang kita ukur nih, biar nggak bunyi. Kalau dia terlalu rapat dia akan bunyi. Seperti saya tadi bilang 0,25, speknya sampai 0,50 nih. Tapi kita ambil yang amannya aja, titik amannya 0,30 sampai 0,40. Antara dua ini udah aman. Caranya gimana? Nah gini. Kita putar. Karena ini kan pulinya juga udah kemakan ya, kita pakai yang lama. Nah ini 0,30 masih renggang nih. Karena dia masih renggang, kita bikin yang lebih tebal lagi, 0,40.
Ini 0,40 sob. Coba 0,50. Oh, 0,50 bisa. Atau nanti kita ambil lagi satu lagi, ini terlalu tebal ya sob. Sekarang ini sudah kepasang semua sob. V-belt juga udah kepasang, dan kalian lihat tuh. Sekarang kita mau cek apakah analisanya tepat. Yang membuat AC panas itu cuma dari magnetic LED. Kita mau cek ya sob. Nah, ini kita lihat tuh sudah kepasang. Kita hidupin lagi sob mobilnya. Kita hidupin. Sebelum kita hidupin, kita cek dulu untuk mengecek kerapatan dari centerpiece. Kalau dia terlalu rapat, dia akan bunyi. Makanya kita ceknya gini. Tadi kan kita udah ukur tuh pakai feeler gauge, tapi tetap kita cek. Ini posisi AC mati ya. Kita cek posisi AC mati, lalu kita lihat muter nggak dia. Kita lihat magnetic LED-nya. Kita lihatnya dari bawah aja. Nah, kan kelihatan tuh kalau dia muter, dia ikut muter. Ini kan enggak tuh. Artinya apa? Artinya dia nggak terlalu rapat. Berarti setelannya pas. Jadi ini bakal lebih awet gitu. Sistem AC ini bakal lebih awet. Nah, kita gas-gas juga, tetap kita gas dalam posisi mati. Kalau kita gas-gas, dia tetap nggak ada gesekan, nggak ada suara bunyi. Ya, itu aman berarti. Baru nanti kita cek AC-nya. Nah, ini kita gas-gas. Ini kita tutup aja. Nih, sambil kita dengerin, bisa dari sini bisa kedengeran suaranya. Kalau memang ada terlalu rapat ketika digas, dia akan ada suara gesekan. Nah, normal sob. Ini artinya normal. Nah, coba kita hidupkan AC-nya ya. Nah, ini AC udah mulai dingin nih sob. Tuh. Tadi kan awal-awal kan panas tuh. Nah, ini AC sudah mulai dingin. Sekarang kita lihat keluar, kita cek. Nah, muter kan sob. Nih, berarti analisanya tepat. AC-nya sudah dingin. Kita bisa cek di sini, pegang di sini. Memang belum berembun, tapi ntar lama-kelamaan dia akan dingin. Sekarang kita kembali ke dalam. Jadi gitu ya sob. Jadi inilah kalau kita untungnya ya, kegunaan dari waranti, kita kasih garansi selama 3 bulan. Ya ini salah satu keuntungannya, kalian bisa balik lagi seperti yang di awal video saya bilang. Baru hampir sekitar 2 bulanan lah ini mobil, dan kilometernya juga termasuk rajin juga ini ya, konsumen ini untuk bawa mobilnya. Dari 234 ke 236, 2000 km dalam tempo hampir 2 bulan. Nah, jadi gitu sob. Keuntungannya ya buat kalian tuh, kalian bisa balik lagi selama tempo 3 bulan itu, dan kalian tidak akan dikenakan biaya baik pergantian spare part ataupun jasa gitu. Jadi keuntungannya gitu ya sob. Jadi
Bagi saya sih selaku seandainya saya konsumen, bagi saya itu cukup memuaskan ya. Seperti ini bisa balik lagi dan sekarang hasilnya memuaskan nih. AC-nya dingin nih. Meskipun kita gantinya bukan yang baru ya, yang copotan lah bisa dibilang, itu kan bekas Avanza PPT, Avanza mobil rental lah, yang masih bagus, tapi masih bagus ya sob. Saya jamin itu masih awet, masih bisa dipakai tahan lama lah. Cuma kita nggak pernah iming-imingin loh, nggak pernah iming-imingin untuk mengganti segala sesuatu mobil bekas, mobil jual di Kalibata itu yang baru. Karena kita mau jujur, ya saya pribadi lah di channel ini, saya nggak mau merusak nama channel ini. Saya belak-belakan aja, saya terus terang aja. Makanya saya kasih tahu dari awal sampai selesai ya kayak gitu. Apa yang kita ganti dan barangnya seperti apa, ternyata punya Avanza yang kita ganti dan bisa tuh. Dan mungkin kalian bisa praktekin di rumah gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang punya masukan, silahkan komentar ya di kolom komentar. Kalau punya Avanza sih harganya berapa gitu, mungkin sekedar referensi buat kita. Jadi yang punya mobil limo atau Vios itu kalau emang lebih murah itu kan jadi apa ya, bermanfaat buat kita kan. Silahkan komentar ya sob jika kalian punya masukan tentang video ini, tentang channel ini, dan apapun yang ingin sampaikan aja di kolom komentar ini sob. Karena saya termasuk orang yang terbuka dengan kritikan, karena kritikan itu kan untuk membangun channel ini sob. Oke sob, terima kasih sudah setia menonton dan mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan men-share video ini ya sob. Kiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya sob. Terima kasih.